Allah tidak suka ada orang yang mau merebut sifatnya. Nah, itulah dia. Allah tidak suka ada orang yang mau merebut sifatnya, mengakui sifatnya. Itulah tadi aku kaya. Itu kan yang kaya itu Allah, bukan kita. Kalau kita katakan kita ni kuat, yang kau itu Allah. Allah tak suka ada hamba, ada orang yang merebut sifatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil'izzi wal 'azamah wa aw'ada man naza'ahuma bin naril mu'limah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyati war rububiyyah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man ittasafa bil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para selikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam yang berkah ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah merahmati dan meridhai kita, serta bertambahlah ilmu dan amal kita kepada Allah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu taliyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang seterusnya dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin, afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang engkau bahwa engkau mengakui sesuatu yang bukan milik engkau bagi sesuatu, bagi makhluk-makhluk. Apakah dia Allah membolehkan bahwa engkau mengakui sifatnya Allah, sedangkan Allah itu adalah Tuhan semesta alam, wa huwa rabbul alamin.
Itulah lebih kurang terjemahan hikmah ini, tuan-tuan sekalian. Maksudnya adalah idza kana Allah Ta'ala mani'an laka ayyuhal 'abdu wa muharriman 'alaika an tad'iya ma laysa laka mimma u'tiya lil makhluqin minal amwal wal ahwal wal af'al wal aqwal wa ghairiha, wa musammiyan bidzalika zulman wa udwana wa mu'iddan dzalika 'adzaban alima. Apabila Allah melarang engkau, wahai hamba, dan mengharamkan Allah atas engkau, bahwa engkau mengakui sesuatu yang bukan milik engkau atau bagi engkau, dari sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya, baik itu berupa harta, keadaan, perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Dan Allah menamakan demikian itu satu kezaliman dan melampaui batas. Dan Allah menjanjikan atas yang demikian itu, wa mu'iddan dzalika 'adzaban alima. Allah menjanjikan atas yang demikian azab yang pedih. Hadirin hadirat sekalian, Allah itu, dan kita tahu semuanya bahwa Allah melarang kita mengakui sesuatu yang bukan milik kita, dan itu kita tahu, baik itu berupa harta, minal amwal. Kita dilarang, ditegah oleh Allah, oleh agama kita, mengakui sesuatu yang mana sesuatu itu bukan milik kita, dan itu kita tahu semuanya. Berupa apa? Minal amwal, seperti berupa harta, tuan-tuan sekalian. Kepunyaan orang kita akui itu kepunyaan kita. Sudah jelas itu kebun orang, kita katakan itu kebun kita. Sudah lama berdiri rumah itu, bukan milik kita, kita akui itu milik kita. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan amwal yang bukan milik kita, hendaknya janganlah kita coba-coba mengakui, mendakwa bahwa itu adalah kepunyaan kita. Itu dilarang oleh Allah, dan itu kita tahu. Wal ahwal, minal amwal wal ahwal, dan keadaan. Mengakui keadaan orang lain itu keadaan kita. Kepangkatan orang lain. Ada orang mengaku bupati, dia akui, dia katakan pada orang lain, aku camat, padahal ketua RT saja. Atau dia tidak ada jabatan-jabatan, hanya pengakuan-pengakuan saja. Dia bupati, dia camat, dia sekda, dia kepala dinas untuk menunjukkan kehebatannya. Itu dilarang. Mengado-ngado. Wal af'al, perbuatan, pekerjaan, itu adalah ciptaanku. Dia katakan begitu, itu adalah ciptaanku, padahal itu bukan ciptaannya. Wal aqwal, perkataan, ya, perkataan orang lain itu diakuinya. Itu aku yang bercakap tuh. Oh, nak menunjukkan dia hebat tuh, tahbilo dia bercakap, dikatakannya itu aku yang bercakap dulu tuh. Itu dalam dunia kampus
baik itu dia af'al, aqwal dan tulisan, itu namanya pelagiat, namanya dihukum, diturunkan jabatannya, mengambil tulisan orang lain. Tak boleh. Di kampus tuh ada aturannya. Kampus saja melarang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan selainnya. Apa yang selainnya? Diakuinya anak orang, anak dia. Dia katakan itu adalah bapak aku, dikatakannya itu adalah ibuku, padahal bapak itu bapak orang lain dan ibu itu ibu orang lain. Tapi ada pengakuan-pengakuan itu. Oleh karena itu, apabila ada pengakuan seperti ini, mengakui sesuatu yang bukan miliknya, dikatakan itu adalah miliknya, baik itu berupa harta, keadaan, perkataan, perbuatan, itu merupakan kata Allah. Allah menyebutnya zulman wa adwana, kezaliman dan melampau batas. Dan yang berbuat demikian, kata Allah, dijanjikan baginya azab yang pedih. Wa mu'iddan dzalika azaban alima. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, dia bukan termasuk golongan kami, dan silakan dia mencari tempatnya di neraka. Ambil. Okey, engkau pilihlah, engkau carilah mana yang sedap di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada rupanya tempat yang sedap di neraka itu. Di emperan neraka pun tak tolong itu. Orang-orang yang mengaku seperti itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pilihlah tempat engkau di neraka ni. Mana yang paling sedap, ambillah, terserah. Hadis lain dikatakan, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haramun. Orang yang mengaku ini ayahku, ini ibuku, ini anakku, padahal bukan, maka surga atasnya itu haram, diharamkan. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah itu melarang kita mengakui sesuatu yang bukan kepunyaan kita, daripada kepunyaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai risiko paham. Dilarang kita mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Hadirin sekalian, fa kaifa yubihu laka an tad'iya sifatan makhsusatan min sifatihi wa huwa rabbul alamin. Maka bagaimana, fa kaifa itu, kalau ada fa kaifa, maka bagaimana itu artinya tidak mungkin. Fa kaifa yubihu, bagaimana artinya tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Allah membolehkan bagi engkau bahwa engkau mengakui sesuatu sifat yang khusus dari sifat-sifat Allah, sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam. Artinya begini, kita mengakui kepunyaan orang lain itu, kepunyaan kita, dilarang Allah. Apalagi kita mengakui sifat-sifat Allah, mengakui sifat kepunyaan sifat Allah, atau mengambil sifat Allah itu. Mengakui milik orang lain milik kita dilarang, dan lebih keras lagi Allah melarang kita mengambil sifat Allah. Kenapa? Fahuwa idzan min a'zamiz zulmi wa asyaddil udwan. Dan itu merupakan sesuatu yang paling besar kezalimannya, paling besar melampaui batasnya. Oh, takut kita tuan-tuan sekalian.
dosa yang paling kita takut terkadang kita buat. Karena itu dikatakan min a'zamiz zulmi wa asyaddil azab, yang paling besar kezaliman dan paling besar melampaui batasnya itu. Apa dia? Mengambil sifat Allah. Mengambil hak orang dilarang, apalagi mengambil sifat Allah lebih dilarang lagi. Kita mengaku yang kepunyaan Allah itu, kita akui kepunyaan kita, itulah dia. Kita mengakui yang kepunyaan Allah itu kepunyaan kita. Itu lebih berat dosanya, lebih besar dosanya daripada mengakui kepunyaan makhluk. Ditimbang dia, kita akui kepunyaan orang lain, kepunyaan kita, itu jauh di bawah ketimbang kita mengakui kepunyaan Allah itu kepunyaan kita. Kita rampas sifat-sifat Allah itu. Terkadang kita tak sadar, kita buat, kita kerjakan. Wasifatul mukhtassatu bihi ta'ala, bermula sifat yang khusus dengan Allah. Lalu apa sifat itu? Sifat yang khusus dengan Allah itu kal ghina wal qudrah wal quwwah wal izzah wal ilm wa ashbah dzalik. Itu sifat Allah. Dan kita tahu tentang itu. Kal ghina, seperti kaya. Kaya itu sifat Allah. Allah sebutkan huwal ghani, Allah yang maha kaya. Itu sifat Allah. Wal qudrah, kuasa. Innallah ala kulli syai'in qadir, atau innallah qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha kuasa. Wal quwwah, Allah itu kuat. Firman Allah, al-qawi al-matin, Allah itu maha kuat, tak ada yang bisa menandingi. Wal izzah, kemuliaan, mulia, Allah itu aziz, karim. Wal ilm, Allah itu ilmu, dan sifat Allah itu ilmu. Dan itu ada dalam ajaran kita, dalam tarekat sifal ma'ani itu antara ilm, berilmu. Wa ashbaha dzalika, dan yang seumpama atau serupa dengannya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebahagian dari sifat-sifat kepunyaan Allah. Jangan sekali-kali kita mengaku sifat Allah itu. Nah, itu balik ya. Jangan sekali-kali kita mengakui sifat Allah itu. Mengakui kepunyaan makhluk dilarang keras, apalagi mengakui sifat Allah itu sifat kita. Fa idza idda'aita bi an ittaqatta aw qulta annaka ghaniyun aw qadirun aw qawiyyun aw azizun aw alimun, kana dzalika min kabairi ma'asil qalbi wa min musyarakati rabbi ta'ala. Apabila engkau wahai hamba mengakui dengan bahwa mengiktikadkan, bi an i'taqadta, bahwa mengiktikadkan dalam hati engkau, atau engkau mengatakan aku adalah orang kaya. Kaya apa nih? Bau punya sebiji ya. Dia kampung tu contohnya punya sebiji ya. Udah ada pengakuan aku orang kaya. Aku orang yang kuasa. Aku orang yang kuat. Aku orang yang mulia. Aku orang yang berilmu. Maka yang demikian itu dikatakan menyekutukan Allah. Kenapa? Karena itu sifat Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Dalam hati dia mengatakan, dalam kampung nih aku yang paling kaya, lain tak ada. Padahal tidak.
Asonya aja. Dalam kampung ni aku yang paling kuasa. Atau dalam kampung ni aku yang berkuasa. Aku kuat. Aku berilmu, aku alim dan lain-lainnya. Apabila ini diucapkan, maka orang ini sudah menyekutukan Allah, dosa yang sangat besar. Hadirin sekalian, wa min afhashil fawahish indal arifin wujudu syai'in min asyirkati fi qalbil abdi bidda'i syai'in min awsafir rububiyah li nafsihi i'tiqadan aw qawlan li anna dhalika munazza'atun lahu wa takabburun alaihi ta'ala. Ini menurut orang-orang yang arif billah. Ya, kita tengok pandangan orang-orang abillah. Wa min afhashil fawahish indal arifin. Menurut orang-orang yang arif billah ini, tuan-tuan sekalian, orang yang dekat dengan Allah, yang kenal dengan Allah, kejahatan yang paling jahat adalah sesuatu menyekutukan dalam hati seorang hamba dengan mengakui sesuatu dari sifat ketuhanan bagi dirinya itu. Aku paling kaya, aku alim, aku kuasa, aku kuat. Itu adalah kejahatan yang paling jahat menurut orang-orang yang arif billah. Dalam hati, apalagi diucapkan. Dalam hati kita i'tikad begitu, apalagi diucapkan. Ini adalah kejahatan yang paling jahat. Lebih jahat dari zina, lebih jahat dari riba, lebih jahat dari minum arak, lebih jahat dari berjudi, tuan-tuan sekalian. Lebih jahat. Kenapa? Karena ini merebut sifat Allah. Baik itu i'tikad, baik itu perkataan. Karena yang demikian itu merebut dan takabur atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil haditsil qudsi yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, al-kibriya ridai wal 'azamah izari faman naza'ani fi wahidatin minhuma alqaituhu fin nar wa fi riwayatin qasamtuhu. Itu dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, begitulah dia. Kesombongan itu adalah selendangku, keagungan itu adalah kain sarungku. Artinya kesombongan, keagungan itu adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang merebut satu dari keduanya itu, ada pengakuan-pengakuan seperti tadi, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Dalam riwayat lain, qasamtu, aku hancurkan dia. Dalam hadis disebutkan, man taraffa wada'ahu Allah wa man tawadha rafa'ahu Allah. Siapa yang bertinggi, sombong dia, Allah turunkan dia. Siapa yang merendah, Allah angkat darjatnya. Hadirin sekalian, al-ahadits fi dhammi man ittasafa bi sifatin mukhtassah bir rububiyyah katsirah. Hadis-hadis yang mencela orang-orang yang bersifat dengan sifat khusus dengan ketuhanan itu banyak, katsirah, banyak. Banyak hadis-hadis mengenai ini. Dan kita mungkin pernah melakukan ini, yang i'tikadkan atau kita katakan itu. Mungkin kita pernah katakan ini. Kalau orang berzina, mohon maaf tuan serta sekalian, kalau ada orang berzina dianggap paling jahat, ada orang berjudi dianggap paling buruk di sebuah kampung itu. Dia minum arak dan lain-lain dianggap paling kotor di kampung itu. Padahal yang paling jahat itu adalah orang yang merebut sifat Allah.
Orang yang merasa diri mulia, kaya, besar, alim, dan lain-lain, itu yang paling jahat. Tapi kalau ada yang namanya mabuk, abontilah. Jangan dikatakan ini dosanya di bawah dosa tadi. Oh, tak apa punya. Bukan begitu. Bukan perkataan saya memberikan peluang untuk meneruskan pekerjaan kotor, tidak. Sebenarnya yang paling jahat itu adalah orang-orang yang merampas sifat Allah itu. Minha, setengahnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Setengahnya, Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji dari sifat kesombongan itu. Wah, tengok tuh tuan-tuan sekalian. Itu kita belum cerita tentang seorang perempuan yang sepanjang umurnya dia berbuat maksiat hanya karena dia memberi minum seekor anjing yang kita katakan najis, semoga lazat masuk surga. Jadi tuan-tuan sekalian, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Artinya menyekutukan Allah walaupun sedikit, tetap menyekutui. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru min Allah taala. Tidak ada orang yang lebih pencemburu dari Allah. Wah, ini kita mesti tahu nih, rupanya Allah ini pencemburu punya. Bukan gitu aja dah. Allah tuh lebih pencemburu lagi, cemburu. Ah, begitulah dia. Cemburu kita, Allah lebih cemburu lagi. Apa itu cemburu Allah itu? Wa ma'nal ghirah annahu la yarda bimusyarakati ghairihi lahu fi makhtassa bihi min sifatir rububiyah. Allah tidak suka ada orang yang mau merebut sifatnya. Nah, itulah dia. Allah tidak suka ada orang yang mau merebut sifatnya, mengakui sifatnya. Itulah tadi, aku kaya. Itu kan yang kaya itu Allah, bukan kita. Kalau kita katakan kita ni kuat, yang kau itu Allah. Allah tak suka ada hamba, ada orang yang merebut sifatnya itu. Contohnya lah, kita punya bini. Nah, ini contohnya. Ada uang, itu bini aku katanya. Jangan cemburu, itu topuk dia mau. Tak bisa. Cemburu kita yang muncul itu. Nah, keagungan hadirin sekalian, kemuliaan itu dan lain-lain, itu merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Siapa yang menyentuh sifat itu, Allah pasti marah. Walidzalika nahana an littisafi bil izzi wal azamah wa talabir riasah wal ulu aw iddia' dzalika bil maqal. Oleh karena itu Allah pencemburu, cemburu, lalu Allah mencegah kita daripada bersifat dengan sifat kemuliaan itu, keagungan, mencari ketinggian jabatan atau mengakui dengan demikian dengan perkataan, dilarang oleh Allah, dan larang itu sangat keras. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah yang kita bicarakan pada malam hari ini dia berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Bunyi hikmahnya itu, kata pengarang, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan. Jadilah engkau dengan sifat Tuhan itu bergantung, muta'alliqan. Jadilah engkau dengan sifat Tuhan bergantung. Kita disuruh bergantung dengan sifat Allah. Disuruh kita bergantung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendak kita meminjam atau memakai dengan sifat Allah. Bergantung boleh, tapi jangan memakai sifat itu. Jangan kita pakai.
Bergantung boleh, meminjam tidak boleh, dan memakai juga tidak boleh. Apa contoh bergantung nih? Aku ini ada karena adanya Allah. Aku ini kaya karena Allah yang kayakan. Karena Allah yang maha kaya. Aku ini alim karena ilmunya Allah. Aku kuat dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu iya, itu namanya bergantung, tuan-tuan sekalian. Beginilah analogi itu kita katakan kepada Pak Bupati. Bupati aja malam kok. Ya. Dia paling tinggi loh di kabupaten. Ada lagi? Ada? Tak ada. Gubernur provinsi. Bercakap kita sama Pak Bupati. Saya nih Pak, bisa saya begini nih. Oh, naik jabatan saya, mudah urusan saya kaya ini karena Bapak nih. Saya sangat bergantung pada Bapak. Ini ya semuanya karena Bapak. Kalau tak karena Bapak, saya tak ada apa-apanya. Bupati senyum. Senyum. Adakah Bupati suka? Iya. Jawabannya suka. Allah begitu juga. Tapi kalau ada uang bukan bupati, dikata dia bupati, ini bahayanya nih. Dia kalau kita puji bupati itu, itu sah naik jabatan tuh. Kita puji Allah, gitulah sederhananya. Allah suka, Allah angkat derajat kita. Tapi kalau ada orang yang mengaku bupati, padahal dia bukan bupati, pindahan bupati itu dia jauh, boleh aja dipecat. Tentulah bupati marah pada dia. Jadi hadirin sekalian, fa in fa'ala syai'an min dzalika, kalau dia berbuat sesuatu yang demikian, merasa dirinya berilmu mulia. Kenapa? Mungkin karena banyak, ya ada pengaruhnya, banyak anak buahnya, banyak hartanya. Ada orang berkata demikian atas sebab-sebab tertentu, istahaqqat tarda wan nakal minallahi ta'ala, maka dia berhak diusir, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau selama ini kita merasa mulia, yang paling hebat, tapi belum dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tenang aja, semakin menjadi-jadi dia. Tuan-tuan sekalian, ini tinggal menunggu waktu yang pasti di akhirat akan dihukum oleh Allah, karena mengambil sifat Allah itu. Kenapa? Karena ini dianggap syurakaillah. Apa dia? Penyekutu Allah. Jadi kita cobalah tengok tingkatan-tingkatan dosa itu. Dosa yang paling dosa itu, kan ada buku itu dia, kan banyak itu. Di antara judul 75 dosa besar. Yang pertama, sekutu, menyekutukan Allah. Ya, nyekutu Allah tuh kita yang tahu, datang ke dukun aja sama Allah. Ya. Datang ke tukang ini, datang ke tukang dukun ini. Bukan itu saja tuan-tuan sekalian. Mendakwa diri kita mulia itu syurakailah, kita menyekutukan Allah. Jangan coba-coba kita mengaku lebih hebat. Jadi janganlah dianggap ini hal yang remeh, karena ini akan mencelakai diri kita, ada sekalian. Ada ungkapan ulama dikatakan ma'siyatun aw rasat dhullan aw istisgharan khairun min ta'atin aw rasat izzan wa istikbaran. Tengok itu. Satu maksiat yang kita lakukan, tapi maksiat itu kita merasa hina. Tuan-tuan sekalian, dulu pernah saya ceritakan, maksiat membawa kita ke surga, taat membawa kita ke neraka. Terbalik itu tuan, tidak terbalik. Perbuatan maksiat justru menghantarkan orang berbuat maksiat masuk ke surga. Orang yang berbuat taat justru dimasukkan ke dalam neraka. Itulah dia.
Jadi orang yang berbuat maksiat dan dia merasa hina, dia merasa rendah, tidak ada harga diri, itu lebih jauh lebih baik dari orang berbuat taat merasa mulia. Tuan-tuan, maksiat merasa hina, dan bertobat dia, tobat itulah menghantar dia ke surga. Itu jauh lebih baik dari orang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, tapi menjadikan dia sombong, dia merasa lebih mulia, dicampakkan Allah. Padahal, atau dia merasa orang yang berbuat dosa tadi kotor, sembahyang tidak dan lain-lainnya. Memang sembahyang nih kalau meninggalkannya tak boleh, haram lah. Akan tetapi kalau ada pengakuan merasa diri lebih mulia, dia tak sembahyang, dia tak puasa dan lain-lainnya, padahal yang dikatakan itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak sembahyang. Tengok tuh, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak sembahyang. Jadi dosa-dosa yang sifatnya kehambaan, dosa-dosa yang sifatnya kehambaan seperti mencuri, merampok, berzina, riba dan lain-lain yang sifatnya kehambaan itu, maka dosa ini di bawah dosa rububiyah, seperti kesombongan, keangkuhan dan lain. Mengaku dia dosa, dia mengaku ketuhanan, sifat Tuhan itu diambilnya. Ini lebih besar dari dosa-dosa yang sifatnya kehambaan tadi. Tapi jangan dibuat juga lah, ya. Jangan salah faham, ya. Jangan salah faham. Oh, pulang ke rumah begitu punya bilang sama bininya. Oh, tak apa, tak dosa tu diubahnya, cito tu diubahnya. Tak bosa kali pun dah ni. Iya, abang, iya ni. Abang tadi dua tak sembahyang. Jangan, bukan begitu. Contohnya begini tuan-tuan sekalian, ada orang berzina lalu kita merasa lebih mulia darinya, tentulah perbuatan itu tercela dan disebutkan dalam Quran dan hadis. Ada orang berbuat itu dan kita lebih mulia, merasa lebih mulia darinya. Oleh karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah tidak pernah mereka merasa lebih dari orang-orang lain, walaupun di hadapan seorang pemabuk mereka tidak merasa lebih mulia. Jadi kalau ada orang berbuat itu kita merasa lebih mulia darinya, jangan berpikiran begitu. Maka dosa merasa lebih mulia itu, tuan-tuan sekalian, dosa orang merasa yang lebih mulia itu lebih besar daripada orang yang berzina itu. Kan ngeri kita. Ada orang minum arak, ada orang berjudi, lalu kita hina, jijik kita menengok dia, tak mau duduk dengan dia. Aku tak minum, aku lebih mulia. Perasaan, i'tikad lebih mulia kita tu dosanya jauh lebih besar dari orang yang berjudi tadi. Kenapa? Kalau kita merasa orang contohnya berzina tadi, karena tuan-tuan sekalian, orang berzina itu yang ditirunya, yang dicontohnya sifat hewan. Kalau ada orang berbuat itu dan dia berdosa, yang dicontohnya itu sifat hewan. Sedangkan merasa mulia itu yang ditirunya sifat Allah. Di situ dia. Jangan cuba-cuba kita. Ada harta sikit untuk je lah, lebih elok sedekahkan. Kemana saya sedekahkan tuan? Oh, saya jauh-jauh lagi supaya nampak hot bondo tu. Nanti kalau kita banyak duit, kita sedekahkan Jakarta, jauh pun tak nampak dia. Kalau disedekahkan ke Besilamku, di Besilam ni, nampak dia.
Jadi duit yang kita keluarkan tuh nampak di mata kita. Itu punya duit aku. Ya. Demikian juga dengan orang minum arak. Jadi tuan-tuan sekalian, di akhir ini saya ingin ceritakan masa saya berdakwah dulu di sana. Memang kami pernah berdakwah di pedalaman. Di pedalaman itu orang asli namanya. Kalau di Riau, di Jambi orang Sakai. Kalau di Kalimantan orang Dayak. Di sana orang asli. Yang kami tengok itu yang haram-haram sajalah. Yang babinya, yang anjingnya, dijileknya sudip tuh, macam lah. Jadi sembah orang tuh batu dan kayu. Kami berdakwah ke situ. Ke masjid, ke surau iya juga. Tapi dakwah kami juga melebar ya. Kemana? Karena dia bandar kota, maka dakwah kami itu kemana? Ke pusat-pusat pembeli belah sentral, pasar-pasar, plaza-plaza. Bukan bercakap. Kalau bercakap siapa yang nak dongeng? Macam mana dia ditulis? Jangan lupa ya, kau ajak lagi sembahyang. Begitu dia. Nanti hol buat nanti begitu. Ikut panah jualan kau. Tak tontu tak sembahyang tak tidak. Bukan kita nak menuduh doh. Panah. Apa salahnya dibuat sejadah sikit, nosah doke. Kono amai wong tak berketentuan. Kadang-kadang sembahyang semakin rajinnya, imam belakang di muka. Dakwahnya begitu. Berdakwah juga mohon maafnya kami itu berdakwah yang orang suka sejenis itu, laki perempuan. Wangi semuanya. Bukan main. Wangi, kalah kita wanginya. Dan satu yang saya ingat, Agoca saya ada tak Agoca? Berdakwah di mana? Dikeluarkanlah orang-orang dari penjara ini. Segala macam dosa dibuat orang tu. Dikumpulkanlah. Termasuk saya salah satu mengajarkannya. Ya Allah, ikut jual tikam Allah. Anak tergolak tidak, tersonyum tidak. Yang kita cakapkan tak paham tak tidak dia. Dalam hati kita anak ditokamnya gitu. Tapi kita sampaikan. Dan sempat saya membacakan syair munajat di tempat itu di sana. Selangor, di ujung Selangor. Artinya apa? Dakwah kami tidak pernah kami merasa mulia dari orang-orang ini. Yang orang di penjara, yang berjudi, yang berzina, minum arak, yang antar jenis dan segala macam tadi, orang-orang pedalaman, waktu bertuhankan kayu, pokok, kemudian batu, tidaklah pernah kami merasa mulia dari mereka itu. Karena kita tak tahu terbalik. Boleh tak tahu kita sejarah kita, tak tahu kita di akhir hayat nanti adakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tak ada di sini yang berani menjawabnya, tak ada. Kalau berani menjawabnya, bansai. Oleh karena itu, dosa mengakui bahwa kita lebih mulia dari orang lain, maka dosa itulah yang paling besar dan paling jahat, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu hati-hatilah. Kalau kita alim, tawatulah. Kalau kita kaya, diam sajalah. Kalau kita kuat, tunjukkan kita kelemahan kita. Kalau kita berkuasa, jangan tunjukkan kita kuasa. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmah yang kita sampaikan pada malam ini menambah ilmu dan amal kita kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.